Ya, kalau bicara kematian dari orang rumah tangganya Febri, kita belum bisa pastikan itu penyebabnya apa ya, karena dari kepolisian kan masih penyelidik. Kami fokus ya di substansi perkara ini. Apapun putusannya, kita tunggu dan kita hormati. Tim 9 penyidik Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan mendalam mengenai kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus, Febri Adriansyah. Dalam pemeriksaan kali ini, tim 9 kembali memeriksa 6 orang saksi. 2 orang saksi berinisial BH dan LW dari pihak swasta. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperoleh barang bukti dan kejelasan konstruksi perkara yang menyeret banyak pihak dari berbagai kalangan. Untuk diketahui, Febri Adriansyah resmi ditetapkan menjadi tersangka usai penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kediamannya dan mendapat tumpukan batang emas dan uang simpanan bernilai fantastis. Kini kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan sedang dilakukan pemeriksaan berkelanjutan. Pak, berapa yang diterima Pak? Gaji masih kurang Pak. Gudang Kejaksaan Agung Republik Indonesia sedang melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka, bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 111 saksi dan juga telah melakukan penyitaan terkait dengan dokumen-dokumen serta barang bukti elektronik yang didapatkan fakta-fakta terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Bahwa tim juga telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara kepada auditor dan hasilnya dalam waktu dekat akan diserahkan kepada tim penyidik. Dari hasil penyidikan kami, diperoleh sementara nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah. Dan nanti hasilnya secara resmi akan diberikan oleh tim audit. Berdasarkan hasil ekspos tim penyidik, kami pada hari ini menetapkan 2 orang sebagai penyelenggara negara sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL Tbk kepada Dinas tahun 2008 sampai dengan 2002, yaitu berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 46-FD2-FD2. Apakah dari beberapa saksi ini yang sudah dipanggil oleh Kejagung nantinya akan ada kemungkinan untuk menjadi PSK kan atau bagaimana? Ya kan pada umumnya mereka saksi kan mereka pada umumnya ada yang korban karena diperas atau dikriminalisasi, ada juga mereka yang bagian dari mungkin dari hasil perasan itu dipakai untuk usaha di PT-PT tersebut begitu, jadi TPPU. Jadi ada dua poin. Pertama, poin mengenai atau segmen mengenai para korban yang diperas. Yang kedua, segmen mengenai perusahaan-perusahaan yang kemudian dibiayai dari hasil perasan tadi gitu. Jadi TPPU-nya di situ yang di poin yang kedua. Kasus yang menyeret Febri Adriansyah makin pelik. Usai kepala rumah tangganya yang diketahui bernama Sutrimo ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi mulut dan hidung berbusa. Kematian Sutrimo dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan luas di tengah publik. Tidak sedikit pihak yang mendorong Polda Metro Jaya mengungkap siapa sebenarnya dalang dibalik tewasnya Sutrimo yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Menanggapi kematian Sutrimo yang disebut-sebut erat kaitannya dengan kasus Febri Adriansyah, apa kata praktisi hukum Deolipa Yumara? Ada sabotase. Mungkin abang sendiri dari lihat kasus ini berderet seperti apa nih? Ya kalau bicara kematian dari orang rumah tangganya Febri, kita belum bisa pastikan itu penyebabnya apa ya, karena dari kepolisian kan masih penyelidik. Jadi kita nggak bisa menduga-duga sumber persoalannya apa kematian itu kan, gitu. Bisa jadi kematian yang nggak disengaja atau bisa jadi kematian yang disengaja, gitu. Jadi ya
kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian yang menangani kasus kematiannya si Karunganya Febri. Ya, harapan kita ke pihak kepolisian bisa mengungkapkan semuanya. Jadi semuanya ditanya motif-motifnya apa begitu. Jadi nanti kalau sudah dapat hasil, pasti pihak kepolisian akan membuka ini perkara terang benderang ya tentang kematian. Mengingat sudah ada pelapornya tentang kasus kematian ini yang memang dilaporkan diduga karena pembunuhan, kematian karena pembunuhan. Jadi kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana hasil dari penyidikan kepolisian. Bisa dibilang bahwa TKP-nya sendiri juga dirusak begitu. Ya. Emang dugaan ada sengaja kah atau gimana? Nggak tahu kita. Ya, masih menurut dari sisi hukumnya seperti apa? Ya kalau hukumnya hitam putih kan hukum kan, kasus pembunuhan atau bukan, bisa didapatkan kasus pembunuhan atau bukan kasus pembunuhan dari hasil penyelidikan dengan bukti-bukti yang ada dan saksi yang ada. Jadi kita tunggu bukti dan saksi dari pihak penyidik. Bisa ini jadi kasus pembunuhan kalau bukti-buktinya ada, saksinya ada. Bisa ini kasus ini bukan pembunuhan kalau bukti-buktinya ada, memang bukan pembunuhan. Bisa kasus ini kemudian menjadi ngambang kalau memang bukti-buktinya tidak jelas sama sekali. Kuasa hukum Febri sempat buka suara. Menurutnya, saat ini kliennya sedang fokus pada pokok perkara utama dan bukan mengurusi perkara lainnya. Jawaban dari pihak Febri berbeda dengan klaim Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Sentosa, yang mendapatkan informasi langsung dari pihak kepolisian jika mayat Sutrimo tewas dengan kondisi mulut penuh busa. Berangkat dari hal itu, Sugeng mendesak kepolisian mengungkap dengan jelas kepada publik mengenai kematian orang kepercayaan Febri Adriansyah tersebut. Kami fokus ya di substansi perkara ini. Saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau terkait dengan hal tersebut lebih tepat mungkin sekarang kalau tidak pihak keluarga yang menjelaskan pihak keluarga. Jadi kami optimalkan ini fokus pokok perkara atau Kabarnya pihak keluarga juga menolak untuk jenazah dilakukan pemeriksaan otopsi dan lain-lain. Kami fokus di pokok perkara ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Soal adanya saudara Sutrimo ya, saya mendapatkan informasi dari seorang dokter bahwa salah satu ciri orang keracunan ya meninggal keracunan itu adalah keluarnya busa dari mulutnya. Nah ini satu indikasi keracunan ya. Nah ketika Sutrimo datang ke Jakarta, kan tujuan dia itu untuk melakukan satu pekerjaan ya, bukan untuk bunuh diri. Nah dugaan saya kuat di sini adalah ada intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan Sutrimo mati. Dan intervensi itu dugaannya adalah racun ya, oleh karena itu harus didalami oleh polisi. Saya mendukung ada kelompok sipil yang mau melaporkan ini sebagai tindak pidana supaya bisa dibongkar oleh kepolisian. Saya meminta agar kalau bisa diotopsi, karena pihak keluarga pun ketakutan. Untuk diotopsi pihak keluarga ketakutan. Jadi mulai meninggalnya kan dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, terus setelah meninggal sudah dimandiin, sudah dikafanin, sudah beres. Kan pihak rumah sakit bilang ini mau diotopsi, tapi ada yang bilang, yang tadi saya ulangin lagi, bilang nggak usah diotopsi. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Nah itu nggak usah bilang diotopsi. Nah tapi pas itu jenazah sudah dalam keadaan layaknya orang Muslim meninggal, sudah dikafani, lalu dibawa ke kampung. Nah pihak keluarga nggak ada yang speak up sampai sekarang, karena ada ketakutan, ada kecemasan gitu pihak keluarga. Ini kan tanda tanya, jadi tanda tanya besar buat kita juga. Kejanggalan penuh dari step by step kejanggalan itu kan banyak. Jadi ya di sini saya sebagai Ketua Umum Partai Pemuda Indonesia ingin membuat laporan kepolisian di SPKT Barreskrim Mabes Polri. Febri Adriansyah sendiri resmi mengajukan gugatan pra-peradilan untuk menguji keabsahan status tersangka yang disandangnya. Sontak, langkah hukum Febri dianggap sebuah perlawanan terhadap Kejaksaan Agung yang sudah lama menjadi rumahnya bernaung. Salah satu poin penting yang menjadi catatan dalam gugatan Febri Adriansyah tentu saja barang bukti yang disita, salah satunya emas batangan dan sejumlah uang. Saat disinggung mengenai hal tersebut, kuasa hukum Febri menjelaskan jika status tersangkanya gugur, maka dengan sendirinya barang-barang yang disita harus dikembalikan. Tentu saja salah satunya emas batangan yang kini sitanya. Silakan
media tanyakan ke penyidik dari Polda Metro yang mempunyai kewenangan. Apapun putusannya kita tunggu dan kita hormati. Ya itu kan dari pihak pengacara pembela, tentunya mereka berupaya sedemikian rupa untuk kemudian membela kepentingan hukum dari kliennya. Jadi apapun yang mereka kerjakan itu adalah hak dari pengacara Febri. Pak, kemarin kan di rumah Pak Eva juga digeledah ya sama tim 9. Dan kemarin katanya ada dokumen terkait dengan TPPU yang disita. Mungkin ada penjelasan Pak dari pihak Pak Eva. Nanti itu silakan ke teman-teman kejaksaan saja ya, karena kami menghormati kewenangan kejaksaan atau penyidik di kejaksaan untuk melakukan penggeledahan atau tindakan-tindakan yang lain. Jadi silakan itu dikonfirmasi ke penyidik kejaksaan saja. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Mungkin harus hati-hati ya. Salah satu poin permohonan pra peradilan adalah terkait dengan penggeledahan di Sentul. Kenapa penggeledahan? Karena ada kaitannya tentang kepemilikan rumah di Sentul dengan pihak keluarga Pak Erna. Jadi hubungan hukumnya seperti itu. Ada beberapa syarat untuk dilakukan penggeledahan menurut hukum acara pidana. Detailnya nanti kami buka di persidangan ya. Nah, syarat-syarat itulah yang menurut kami harus diuji. Kalau proses penggeledahannya kemudian dinyatakan tidak sah, maka tentu saja apa yang disita dari proses penggeledahan itu juga akan tidak sah. Itu yang pertama. Jadi yang diuji adalah proses penggeledahannya. Penyitaan adalah isu ikutan dari proses penggeledahan itu.